Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Manas Sogut. Hari ini kita coba menjelaskan materi yang kemarin kita share di grup Telegram saya, yaitu tentang area demand dan area supply-nya. Nah, yang di sini yang perlu dipahami di mana eh, area demand itu ada tiga kejadian atau tiga yang akan terjadi, yaitu yang pertama, kenapa kok di area demand itu saham menjadi naik. Yang pertama adalah price naik disebabkan order buy di demand zone, yaitu di demandnya, di area demand itu saham itu akan naik. Kenapa? Yang kedua adalah price naik disebabkan kejar order sell di supply zone-nya. Price naik itu akan membeli atau mengambil orderan-orderan yang sudah dipasang di area itu akan diambil karena itu di area demand-nya atau area di mana terjadinya banyak para pelaku pasar itu akan membeli di area-area ini, dan secara algoritma di saham itu akan terus memberikan penjualan-penjualan yang dimana kalau penjualan itu lebih sedikit daripada pembelian. Nah, karena di area demand ini biasanya jumlah daripada seller itu lebih sedikit daripada jumlah bayarnya. Kemudian price akan naik sebab ambil order sell untuk memenuhi order buy di bawah. Jadi itu akan, karena kalau hukum pasarnya itu ya kalau sudah ditawarkan di harga 1, ternyata 1 itu sudah habis, ya dia akan pindah ke harga order yang kedua, di harga kode yang antrian order yang kedua. Jadi itu secara otomatis akan berpindah sendiri. Perpindahan ini diakibatkan karena dia akan terus mengambil harga yang di atasnya. Itu ya. Ini sedikit pengertian tentang kenapa saham itu di area demand itu selalu naik. Yaitu karena disebabkan yang pertama orderan di daerah demand zone ini selalu lebih besar. Nah, price naik disebabkan akan mengejar. Karena orang udah ramai, dia akan mengejar orderan-orderan yang ada di area sellernya, area penjual. Nah, price naik akan disebabkan untuk memenuhi order. Jadi untuk memenuhi order, barang yang ada di seller itu akan dikeluarkan. Tentunya pengeluarannya itu tidak lebih besar daripada bayarnya. Ya, itu seperti itu. Untuk area demand, nah kemarin saya kasih contoh yaitu di area PAMG. PAMG ini terjadi di area demand-nya yaitu di area 96 dan 94. Nah, itu area demand-nya, dan kemarin itu sampai turun di area 92. Jadi orderan kita di 94 itu pun keambil, di 96 pun keambil, dan dia berhasil naik di atas 5% karena di area demand ini terjadi yang namanya buy yang lebih besar daripada sellernya, dan sellernya akan memberi para pembeli dengan jumlah yang lebih kecil. Ini ya untuk area demand. Nah,
Nanti kita akan ajarkan bagaimana kita akan membuat area demon yang benar. Area demon yang benar, kemudian kita akan berikan bagaimana kita cara entry di area demon itu. Nanti kita akan mulai ajarkan. Yang kedua, waktu itu sebelum materi ini saya keluarkan, saya instruksikan untuk membeli ESIP. Ya, ternyata ESIP berhasil profit karena dia naik dari area demonnya dan belum keluar di area demon, yaitu yang nanti dinamakan area seller atau area supply-nya. Kalau sudah terjadi supply, demon itu akan lebih kecil daripada supply. Maksudnya buyer-nya itu akan lebih kecil daripada seller-nya kalau sudah terjadi supply. Tapi kalau terjadi demon, itu buy-nya lebih besar daripada seller-nya. Ingat ya, dua hal ini. Kalau terjadi demon, maka di situ akan terjadi namanya buy lebih besar daripada sellernya. Tapi kalau terjadi supply, berarti sellernya akan lebih besar daripada buy. Nah, kita nanti akan bikin yang namanya area demand dan area supply. Ini perlu dipahami dulu, apa sih yang namanya demand dan apa yang namanya supply. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sementara yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan dengan materi sedikit ini bisa dipahami, dan saya minta tolong untuk yang ada di grup, untuk video ini tidak di-share ke umum ya, karena ini adalah sifatnya adalah untuk yang ada di grup saya, karena saya tujuannya ingin Bapak Ibu bisa secara mandiri tentang di dunia saham. Jadi Bapak Ibu bisa mandiri bagaimana menempatkan buy, menempatkan sellernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.